Pada Bapak Daniel dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Daniel. Hi everyone, good morning. Thank you for joining in this session. Wah ini kayak masih sepi nih, ini orang-orang DevOps biasanya masih pada tidur di jam segini nih. Karena kerjanya malam nih. Perkenalkan, nama saya Pandu Siregar. Saya dari Moka. Moka itu salah satu tech startup yang ada di Indonesia yang biasanya dikenal orang dengan POS-nya. Saat ini saya bekerja di Moka sebagai senior SRE. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit. Dan judul yang bakal saya sharing, When Automation Keeps Your T-shirt Clean. Jadi sebelum saya mulai sharing saya ini, dan mudah-mudahan juga sharing saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang udah pada tahu Moka boleh angkat tangan yang tahu Moka. Wah cukup banyak ya, ada 1.300 orang. Ya yang belum pada tahu Moka, sebelum saya mulai sharing saya bakal memberikan sekelas info tentang Moka. Jadi apa sih Moka itu? Moka itu tech company yang nge-provide POS yang cloud based, dan juga Moka nge-provide payment solution dengan misi untuk nge-empower bisnis to sell and grow. Bisnisnya bisa SME ataupun enterprise. Dan saat ini tuh sales Moka tersebar lebih dari 200 kota yang ada di Indonesia, dan merchant yang menggunakan kita sudah ada kurang lebih 30.000. Cuman sampai saat ini Moka hanya digunakan di Indonesia, belum di luar. Dan kita punya engineers di Singapura dan juga ada di India juga. Oke, saya langsung saja ke topik yang bakal saya share. What is automation? Apa sih automation? Automation itu apa sih? Mostly orang berpikir kalau kita nyinggung automation itu sesuatu yang canggih, sesuatu yang fancy, sesuatu yang kompleks, sesuatu yang kayak, waduh ini susah banget nih diimplementasi. Kayak orang kalau mikir automation itu langsung ngarahnya ke robotik, AI, machine learning. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, automation ini sudah kita implementasi dan kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya bakal menggunakan analogi yang simple, sangat simple, dan berkaitan juga dengan judulnya. Jadi biar teman-teman yang mungkin yang bukan orang tech di sini juga bisa paham apa sih automation itu. Saya bakal pakai analogi washing machine, mesin cuci. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu atau pokoknya orang yang sudah berkeluarga, orang yang tinggal di rumah pribadi ataupun bahkan yang ngekos di sini pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya mesin cuci yang kita gunakan di keseharian kita untuk mencuci baju. Nah, sebelum ada washing machine, di saat kita mencuci baju, kita harus nge-provision infrastructure. Kita harus nge-provision 4 ember. Ember untuk ngerendam baju, ember untuk ngebilas, ember untuk ngerendam dengan softener, dan ember untuk kain kering. Ini 4 ember ini kita bisa anggap itu infrastruktur dalam mencuci baju. Nah, setelah kita menyediakan infrastrukturnya, barulah kita isi ember-ember ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada ember yang berisi air. Ember pertama bakal berisi air, deterjen, dan juga baju untuk direndam. Ember kedua kita isi air untuk ngebilas. Ember ketiga kita isi air dan juga softener untuk ngerendam lagi supaya bajunya lembut. Baru ember keempat untuk pakaian yang kering. Jadi setelah kita udah nyediain semuanya ini, kita bakal nge-execute yang namanya mencuci baju. Terdengarnya agak asing gitu, meng-execute tapi mencuci baju. Biasanya kalau orang execute script, execute code, ini execute cuci baju. Kita bakal nge-execute. Pertama kita rendam, setelah kita rendam kita sikat bajunya, setelah kita sikat baru kita bilas, setelah kita bilas kita
rendam lagi dengan softener, setelah itu kita keringkan, baru kita jemur. Jadi step-step itu sebenarnya bisa kita bilang pipeline dalam mencuci baju. Jadi bahkan mencuci baju itu punya pipeline-nya juga gitu. Kayak pipeline tuh orang anggapnya pipeline untuk execute proses di engineers lah pokoknya. Sebenarnya mencuci baju juga punya pipeline sendiri juga, punya pipeline juga, itu bisa dibilang pipeline. Dan sebelumnya pipeline itu kita execute manually. Kita execute secara manual, kita menggunakan tangan kita untuk menyucinya, jadi kita benar-benar manual execute semuanya, terus ada kemungkinan yang terjadi human error, kayak misalnya, kita sikatnya mungkin kita misalnya ada 15 baju ke 1 sampai ke 7 kita semangat, masih bersih, baju ke 8, ke 9, ke 10, ke 11 sampai ke 15 sudah mulai lemes, jadi hasilnya nggak sama. Nah itu terjadinya inkonsistensi. Terus mungkin waktu pas kita udah nyediain ember ketiga tadi, teman kita lupa masukin softenernya. Jadi waktu kita udah masukin ke ember ketiga, setelah dibilas, udah kita tunggu lama, pas kita angkat, loh kok nggak harum bajunya? Oh iya lupa softenernya. Nah itu human error, itu pasti bakal terjadi ketika kita nge-execute manual. Nah dengan adanya washing machine ini, kita as simple as just put the clothes on, baru kita masukin deterjennya, kita masukin softenernya, dan just press the button, si washing machine ini yang bakal nge-execute pipeline-nya. Kita tinggal nunggu, mau sambil nonton, sambil ngopi, tinggal nunggu bunyi nanti kelar. Biasanya kalau mesin cuci yang ada bunyinya, nanti udah kelar bunyi, udah kelar, udah tinggal jemur. Nah itu mungkin jarang didengar di kalangan awam, cuman sebenarnya itu automation. Bisa aja kita bilang ke orang tua kita, misalnya ke mama atau ke ibu, nih Ma, tanpa mama sadari, mama udah ngelakuin automation loh, mama udah pernah pakai automation loh. Wah iya, automation apa? Nyuci baju pakai mesin cuci. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh automation yang kita implementasi in our daily basis, tapi tanpa kita sadari. Banyak lagi contoh-contoh lain, misalnya kita ngebikin timer di AC, yang mungkin yang udah menggunakan smart home, lampunya bakal nyala otomatis ketika ngedetect ada human. Nah itu bisa dianggap automation. Nah by terminologi, apa sih automation itu? Di dunia bisnis, automation penggunaan teknologi untuk nge-execute recurring task or process in business yang tadinya manual, itu bisa di-replace sama si teknologi ini. Ini contohnya kayak kalau di bisnis untuk ngirim-ngirim email, nge-blast email ke klien, atau ngirim report ke klien, itu juga di-automate untuk adanya konsistensi. Misalnya setiap pagi, jam 7 pagi, di-automate setiap jam 7 pagi bakal ngirim email ke semua kliennya untuk reportingnya. Nah yang kayak gitu tuh di-automate di dunia bisnis. Banyak lagi sebenarnya. Kalau in daily basis nih kayak contoh yang barusan saya bilang tadi. Penggunaan mesin atau aplikasi to do stuff without or minimum human intervention. In engineers world, automation penggunaan aplikasi atau software untuk nge-execute repetitive task ataupun pipeline proses. Jadi dari ketiga terminologi yang dari dunia yang berbeda ini, sebenarnya in general, automation itu sesuatu, something that will improve and make your life easier. That simple, meaningnya itu that simple. Jadi kalau misalnya ditanya orang automation, apa sih automation itu? Ya sesuatu yang bikin hidup lu makin gampang. Sesimpel itu sebenarnya definisi dari si automation. Terus kenapa sih kita butuh automation? Tadi juga udah beberapa poin saya sebutkan kenapa kita butuh automation. Yang pertama pastinya untuk nge-reduce human error, bahkan untuk ngehilangin human error jadi nggak ada sama sekali. Nah kayak tadi increase konsistensi, jadi hasil setelah di automate itu pasti konsisten karena pipeline-nya pasti di-execute, step by step-nya pasti di-execute. Misalnya ada 5 step, karena kita sudah automate pipeline itu,
Jadi stepnya itu pasti di execute 1, 2, 3, 4, 5. Increase productivity, sama kayak yang saya bilang tadi, ketika kita sudah mengautomate sesuatu, jadi kita nggak perlu ada intervensi, kita bisa melakukan hal yang lain untuk nge-increase productivity kita, yang mungkin sesuatu yang nggak bisa di-automate. Remove dependency. Nah ini menarik nih, remove dependency. Kalau yang namanya belum di-automate, kita ada dependensi ke orang, oh cuman si A aja yang tahu untuk ngelakuin ini. Oh cuman si B aja yang tahu ngelakuin ini. Balik lagi ke contohnya tadi, washing machine. Sebelum ada washing machine, kita harus, oh yang bisa nyuci baju cuman si Mbo doang, atau si Mbak doang, atau Mama doang, atau Kakak doang. Setelah ada yang washing machine ini, siapapun bisa nyuci baju, karena simple, just press the button, the washing machine will do apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi, apa sih yang bisa di-automate sebagai seorang DevOps? Apa sih yang seharusnya kita automate sebagai seorang DevOps? Nah ini di sini saya cuma mau sharing apa yang menurut saya. Jadi ini sekedar disclaimer, saya bukan bilang apa yang bakal saya share ini pasti benar, cuman yang namanya di dunia IT ini ada semuanya punya kasus masing-masing. Jadi kita sesuai dengan skenario itu kasus kita yang terjadi di company kita masing-masing. Menurut saya infrastructure provisioning itu salah satu hal yang sangat penting untuk di-automate. Untuk scale up, scale down infrastructure, atau untuk nge-provision di awal, untuk nge-spawn instances, atau untuk nge-spawn server. Itu hal-hal yang sangat perlu di-automate untuk nge-standardize konfigurasi dari server. Misalnya ada 100 server, kalau misalnya kita nggak automate, kita harus nge-launch satu-satu, nge-config satu-satu. Nah setelah kita nge-automate, kita bisa nge-launch 100 instance di waktu yang bersamaan dengan konfigurasi yang sama. Jadi untuk nge-achieve konsistensi dan standardized configuration. Operational staff. Nah pasti kita yang DevOps atau SRE atau System Engineer ngerti yang namanya operational staff ini sungguh menyebalkan gitu. Hal-hal yang kayak misalnya nambah user atau ganti domain, nambah misalnya nambah port, itu kita harus, kalau misalnya kita menggunakan cloud provider, kita harus buka konsolnya, kita buka UI-nya, kita harus klik ini, klik itu, klik ini, klik itu, atau login dulu. Nah hal-hal yang kayak itu sebenarnya operational staff yang gampang, tapi mengganggu ketika kita sedang ngerjain hal lain. Nah hal kayak ini sebenarnya bisa kita automate untuk mempermudah hidup kita. CI/CD. Nah CI/CD di sini saya highlight karena saya bakal bahas lebih lanjut lagi tentang CI/CD, especially di Mocha. CI/CD kalau menurut saya CI/CD itu kayak jantungnya suatu development. Ini setelah infrastructure provisioning hal yang paling penting untuk diimplement menurut saya. Application test, kita juga bisa nge-automate untuk application test, function test, security test. Nah kita juga bisa nge-automate security test. Contohnya untuk nge-trigger alert, misalnya ada ngedetect suspicious log di, misalnya kita pakai ELK, Elasticsearch, Logstash dan Kibana, terus di lognya ada suspicious log, terus dia bakal ngebikin alert ke orang security-nya, atau bahkan nge-trigger API-nya PagerDuty untuk menelepon orang security-nya. Coy, ada ini nih, ada log yang mencurigakan nih, tolong dicek dong. Nah itu juga bisa kita automate. Dan juga performance test, setelah deployment kita bisa ngelakuin stress test atau load test yang di automate. Oke, tadi saya bilang saya bakal bahas lebih lanjut lagi tentang CI/CD. Kenapa sih kita butuh CI/CD? Sebenarnya kurang lebih sama kayak kenapa kita butuh automation tadi. Ini kenapa kita butuh CI/CD. Ini lebih spesifik ke untuk development suatu aplikasi. Kenapa kita butuh CI/CD? Yang pertama untuk increase transparansi dan visibility. Jadi semua orang aware dengan apa yang terjadi di developmentnya, semua timnya aware, dan semua timnya bisa tahu apa changes yang terdeploy di suatu environment. Enable more frequent code deployment. Of course, ketika kita udah
ngelakuin CI/CD, kita as simple as press the button atau push the code bakal nge-trigger untuk ngelakuin CI dan CD. Jadi lebih cepat changes-nya terdeploy ke environment yang sudah di-define. Ngedetect dan nge-fix issue early. Ini juga berhubungan dengan yang poin pertama. Kalau kita sudah, karena sudah transparan, kita bisa tahu apa yang changes yang terdeploy di suatu environment. Karena kita sudah tahu apa changes yang terdeploy di suatu environment, ketika environment-nya ada isu, kita bisa scope untuk nge-debug-nya lebih dipersempit sehingga kita bisa nge-fix isunya lebih cepat. Decrease code review time, dan so we can have more time to do improvement, of course. Bukan YouTube ya. Ya YouTube boleh, cuman buka YouTube untuk improvement. Jadi tools apa sih yang kita gunakan? Ini di Mocha ya, tools apa sih yang kita gunakan? Sebelum saya masuk ke tools apa yang kita gunakan, saya mau ngomong kalau DevOps sama tools itu hal yang sangat gak bisa dipisahkan, hal yang sangat berkaitan. DevOps itu selalu gak jauh-jauh dari tools, kayak Upin dan Ipin gak bisa jauh-jauh, Dudung dan Mamang itu gak bisa jauh-jauh, sama dengan DevOps dan tools. Nah, DevOps selalu menggunakan tools ya, sebenarnya divisi-divisi lain juga selalu menggunakan tools, cuman DevOps lebih banyak menggunakan tools. Dan orang berpikiran kalau jadi DevOps tuh gampang, tinggal pakai tools doang. Anda salah besar. Malah dengan di situ challenge-nya tuh di situ. Sebagai DevOps tuh challenge-nya situ dalam memilih tools atau stack yang bakal digunakan. Karena kalau misalnya seorang DevOps blunder, salah milih tools, itu impact-nya bakal gak bagus di development-nya. Jadi malah challenge-nya di situ, si DevOps harus lebih wise lagi dalam memilih tools. Dia harus justifikasinya harus jelas, apakah tools ini benar-benar bisa nge-solve isu yang ada di company-nya, ataukah tools ini bakal overkill nantinya, ataukah tools ini sebenarnya belum waktunya untuk kita implement. Nah, banyak yang saya temukan di company-company kayak dia sebenarnya belum perlu menggunakan tools itu, cuman sudah dipakai, akhirnya overkill, useless, dan malah impact-nya nggak bagus ke development-nya. Jadi untuk CI/CD, apa sih yang kita pakai di Mocha? Tidak lain dan tidak bukan Jenkins. Kenapa kita pakai Jenkins? Why do we use that tool? Ini alasan paling kuat kenapa kita pakai Jenkins. Saya sebagai DevOps yang mempunyai dedikasi tinggi kepada perusahaan saya sendiri, sebisa mungkin nyari tools atau nyari stack yang free, biar perusahaan itu nggak keluar duit untuk penggunaan tools. Jadi ini alasan paling kuat kenapa menggunakan Jenkins, free. Yang kedua, multifunction, nggak cuma untuk CI/CD, bisa untuk bikin job untuk yang repetitive task, kayak yang nambah domain tadi atau nambah user, bisa kita automate juga dengan job di Jenkins. Pipeline-nya bisa lebih di customize, kita bisa sesuaikan pipeline-nya dengan isu atau skenario yang ada di company kita. Easy to integrate, bisa diintegrate dengan, contohnya dengan PagerDuty atau dengan SonarQube, New Relic, Slack. Scalable karena kita provision di infrastruktur kita, jadi untuk scalingnya bisa kita yang urus sendiri. Kalau ada plugins, ini juga salah satu alasannya, banyak plugin yang cukup powerful untuk nge-solve isu-isu yang ada di kita. Ini juga penting nih, sebagai DevOps tuh pasti kita kalau mau nyari tools yang mau kita pakai, kita cari dulu ini community-nya udah banyak apa belum. Kalau kita nemuin toolsnya belum ada community-nya, pasti wah ini jangan dulu deh. Kita harus cari yang ada big community-nya, supaya kalau misalnya ada isu, kita udah bisa punya kepastian sekitar 80-90% orang lain udah pernah ngalamin isu itu, jadi kita bisa lebih cepat nge-solve isunya. Sama fleksibel, jadi Jenkins bisa di provision di cloud mana aja, bahkan di bare metal atau di lokal kita sendiri.
Nah ini contoh plugin Jenkins yang menurut saya cukup membantu, yang cukup membantu di company saya. Jadi saya menggunakan GitHub plugin untuk autentikasi user ke Jenkins-nya. Jadi kayak SSO antara GitHub dan Jenkins. Jadi si DevOps nggak perlu repot-repot kalau ada new employee, nambahin user si new employee dan nambahin user dan password new employee ini ke si Jenkins-nya. Jadi cukup si manager new employee ini masukin si ID GitHub-nya ke organization team-nya, terus masukin ke tim mana dia desain, secara otomatis si new employee ini bisa mengakses Jenkins sesuai dengan di folder yang sesuai dengan tim mana dia di assign. So how does the CI/CD work? Di Mocha kita flow-nya kurang lebih seperti ini. Jadi saya bakal jelasin flow-nya. Jadi si engineers atau developer ini misalnya datang ke kantor nih jam 9 pagi, dia ngoding sampai jam setengah 12, mau makan siang dengan harapan jam 1 nanti setelah selesai makan siang QA atau set udah bisa langsung tes aplikasinya. Jadi dia setelah itu sebelum makan siang dia nge-push code-nya ke GitHub, baru si GitHub ini bakal ngirim webhook ke Jenkins yang isinya payload, ada informasi repository sama branch yang di-push sama si developer ini. Nanti jadi job di Jenkins yang match dengan nama repository dan branch yang di payload bakal ke-trigger, jobnya bakal ke-trigger. Setelah jobnya ke-trigger, pipeline-nya di-execute. Ketika di-execute pipeline-nya bakal ngirim notifikasi ke Slack. Setelah CI-nya selesai, lanjut ke CD, bakal ngelakuin deployment ke kita menggunakan AWS. Setelah itu bakal ngirim notifikasi lagi ke Slack kalau build-nya berhasil, CI/CD-nya berhasil. Nah, gimana sih kita ngimplementasinya di Mocha CI/CD-nya? Jadi umumnya ini cukup umum sih, cara implementasinya cukup umum. Kita punya 3 jenis pipeline job yang menggunakan Jenkins file. Ada job for PR, ini untuk PR branch, contohnya kayak feature branch gitu. Terus ada job untuk master. Oh, kalau yang PR tadi, dia ngelakuin CI, jadi CI-nya itu bakal nge-build code-nya, ngelakuin unit test atau integration test. Setelah itu nge-build image Docker, baru ngirim ke repository Docker, baru CD-nya bakal ngelakuin deployment dengan nge-pull image-nya di environment yang sudah di-define. Nah, kalau PR biasanya ke eksperimen. Kalau untuk master ngelakuin hal yang sama tapi dari branch master dan di-deploy ke staging. Develop sama juga, cuman bedanya deployment-nya ke environment development. Jadi pipeline kita di-initiate menggunakan Dockerizing build mechanism. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar Dockerizing build mechanism nggak? Oke, mungkin nanti saya bakal jelasin lebih lanjut lagi Dockerizing build mechanism ini apa. Nah, Dockerizing build mechanism di sini kita implementnya dengan jadi Dockerizing build dan deploy dengan Jenkins file. Jadi sebelum build-nya jalan, jadi ketika pipeline-nya di-execute, jadi ada stage paling pertama itu ada script yang bakal di-execute untuk ngelakuin preparation, nge-provide Docker container sebagai environment untuk the whole process pipeline. Jadi si pipeline ini punya dedicated container untuk ngelakuin untuk nge-execute pipeline-nya. Apa kegunaannya? Jadi lebih fleksibel dan juga lebih scalable. Fleksibel maksudnya jadi build dan deploy-nya dapat dijalanin di semua mesin manapun, nggak harus ada spesifikasi instalasi tools yang khusus selama Docker terinstall. Jadi kita di Jenkins kan ada Jenkins master, ada Jenkins slave atau eksekutor atau Jenkins swarm. Di Jenkins swarm-nya ini nggak perlu ada spesifik tools yang terinstall. Misalnya untuk nge-build Java kita nggak perlu install Java, untuk PHP atau untuk Node.js atau untuk
React dan yang lain nggak perlu terinstall, jadi cukup yang penting terinstall Docker. Jadi hal-hal yang dibutuhkan sama si pipeline ini sudah di-define di pipeline-nya sendiri. Oke, ini waktunya sudah habis ya. Mbak? Sudah? Oh. Jadi ini slide-nya sebenarnya masih lumayan banyak lagi kenapa Jenkins file, kenapa menggunakan pipeline. Nanti untuk diskusi lebih lanjut bisa hubungin saya. Sebenarnya ini banyak hal yang menarik lagi yang mau saya bahas, cuman waktunya nggak cukup. Ini di sini sih cukup menarik sih ini untuk dibahas ini. Nanti kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut bisa hubungin saya. Ya, setelah CI/CD-nya terimplement atau timnya terimplement, jadi kita bisa lebih santai, bisa ngelakuin hal lain yang lebih produktif. Untuk meningkatkan produktivitas, contohnya tidur. Itu saya. Oke, ada pertanyaan? Cek. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Saya Johannes dari Jakarta. Saya mau nanyakan soal, pertama sih ada 2 pertanyaan. Di perusahaan yang lama itu sudah pakai Jenkins, sudah ada Jenkins file template-nya. Jadi itu yang dipakai untuk berbagai jenis programming language yang mereka gunakan. Contohnya kalau mau pakai Java pakai template ini, kalau mau pakai Angular pakai template ini, React pakai template ini. Itu kesannya jadi membuat developer sendiri tuh nggak paham tentang Jenkins file itu. Jadi mereka nggak bisa improve diri mereka sendiri dengan Jenkins file itu karena sudah ada template-nya, habis build code coverage, habis itu build image-nya, habis itu deploy. Gimana caranya kalau di Mocha itu, apakah mengencourage developer sendiri untuk paham tentang Jenkins file atau hanya DevOps team aja yang, maksud saya yang ngurusin DevOps CI/CD ini aja yang mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk autentikasi antara perbedaan environment. Contohnya kita pasti menjaga environment production. Gimana caranya di Mocha itu untuk menjaga environment production di CI/CD-nya. Kalau tadi bilang hanya master saja, mungkin hanya yang punya privilege di branch master yang bisa. Tapi kan kalau kita CI/CD kan pasti pengennya apa yang kita image yang kita deploy di environment development itu sama persis dengan image yang di deploy di production. Tapi kalau kita deploy itu lewat master, siapa tahu kan yang di merge ke development branch sama master kan berbeda. Jadi gimana cara di Mocha untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, terima kasih. Oh ya, pertanyaan pertama sebenarnya tadi ada di slide, cuman karena waktu yang nggak cukup, itu di slide saya ada ngejelasin kalau jadi Jenkins file kita ini ditaruh di repository-nya si developer, repository-nya si project. Jadi kita nge-encourage developer supaya ngerti apa isi pipeline mereka sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kayak yang Mas bilang tadi itu di Jenkins file juga di define apa yang dibutuhkan sama si build-nya. Nah, sebenarnya sama, kurang lebih sama. Nah, karena Jenkins file-nya ada di repo-nya si developer ini mau nggak mau selalu ngebaca itu. Jadi saya ada ngasih contoh nih di sini. Nggak bisa lagi ya? Saya ada ngasih contoh di slide saya di mana DevOps dan developer berkolaborasi di Jenkins file-nya. Jadi contohnya kayak notification, mungkin sebagai DevOps kita cuman oh yaudah build start, build success, or build failed. Nah, sedangkan si developer dia butuh autornya siapa, commit hash, commit message. Nah, itu si developer sendiri yang nge-adjust notification-nya. Jadi karena juga Jenkins file-nya menggunakan Groovy, jadi kita assume kalau developernya ngerti untuk nge-adjust pipeline-nya. Jadi kita cara nge-encourage-nya kayak gitu, kita taruh Jenkins file-nya di repo si developer. Jadi kita udah nge-state di awal, ini ranahnya DevOps, ini ranahnya developer. Cuman kalau selama
developer ngerti untuk mengubah apa yang ada di ranah DevOps, it's okay. Cuman yang bertanggung jawab, toh ada historinya. Jadi kita tahu siapa yang ngelakuin changes. Terus kalau pertanyaan yang kedua, kita ada, kebetulan kita pakai dua account untuk non-prod sama production. Jadi untuk kalau deployment, kita di Jenkins-nya cuman di job production punya akses ke account yang production. Dan juga kayak memang sama kurang lebih juga kita untuk deploy ke production itu hasil dari build master. Hasil dari build master, ketika master udah ke build, otomatis terdeploy ke staging. Nah untuk ke productionnya kita deploy manual tapi menggunakan Jenkins juga maksudnya. Cuman maksudnya di trigger manual, ditekan tombol manual, bukan by GitHub webhook. Kita trigger manual menggunakan image atau version yang sudah terdeploy di staging. Dan itu yang punya akses kita batasin di yang GitHub plugin tadi tuh. Kita batasi aksesnya cuman yang lead ataupun manager yang bisa akses ke folder deployment production. Jadi intinya ada di akses kontrolnya gitu ya? Yes. Ya. Itu sudah menjawab, Bapak? Oh ya, oke. Singkat saja. Nah, itu kita pakai di GitHub ada namanya code owner. Code owner itu kita bisa ngedefine siapa owner dari script-script atau code-code yang ada di GitHub itu. Jadi misalnya kayak Jenkins file kita udah ngedefine yang own script ini itu DevOps atau manager dari tim itu. Jadi setiap ada merging ke master, nge-require si manager atau DevOps untuk nge-approve dan nge-review. Jadi nggak mungkin ada perubahan yang masuk ke master tanpa sepengetahuan si DevOps atau si manager. Ya, sudah menjawab Pak? Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Daniel Pandu. Sekali lagi round of applause untuk Daniel Pandu. Thank you.